Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta kisah misteri. Berjumpa lagi dengan saya, Dika, di Kisah Hororku. Gimana nih kabarnya teman-teman? Baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri saat ini. Semoga semua sehat-sehat saja ya. Selalu diberikan limpahan rahmat dan juga limpahan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kisah kali ini, aku mendapatkan sebuah kisah dari Pak Ahmad yang merupakan salah seorang supir ambulan yang ada di daerahku, di mana beliau pernah mengalami suatu kejadian mistis yang sampai sekarang tidak pernah bisa beliau lupakan. Namun, sebelum kita mulai kisah ini, ada baiknya kalau kita berdoa agar apa yang dialami oleh Pak Ahmad tidak terjadi kepada kita semua. Gimana teman-teman? Sudah siap? Terapi merinding dimulai. Pak Ahmad adalah seorang supir ambulan yang bisa dikatakan sudah sangat berpengalaman. Sudah hampir 15 tahun, keseharian beliau hanya dihabiskan di balik belakang setir ambulan tuanya ini. Sudah berbagai macam pasien yang beliau antar, dari yang biasa-biasa saja, luka, dan sakit parah. Bahkan ada juga yang telah meninggal dunia, baik secara wajar maupun tidak wajar. Di suatu malam, Pak Ahmad yang merupakan salah satu supir ambulan di salah satu rumah sakit ternama yang ada di Kalimantan Selatan sedang kebagian tugas jaga malam. Dikarenakan pada malam itu lumayan banyak sekali pasien yang masuk di unit IGD, membuat suasana rumah sakit begitu sibuk. Ada kejadian kecelakaan, ada kejadian orang terkena serangan jantung, dan lain sebagainya. Padahal malam itu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Namun, para perawat dan juga dokter yang bertugas saat itu sangat sekali sibuk melayani pasien yang masuk. Dikarenakan Pak Ahmad pada malam itu hanya standby dan tidak ada kerjaan, beliau pun pada akhirnya memutuskan untuk mencuci mobil ambulannya. Dan kebetulan sekali, tempat pencucian mobil itu berada persis di samping kamar jenazah yang ada di rumah sakit tersebut. Namun, karena sudah terbiasa melihat jenazah baik yang bertubuh utuh ataupun yang sudah hancur, Pak Ahmad tidak merasa sedikit pun takut berada sendirian di area kamar jenazah yang ada di rumah sakit itu. Segeralah beliau membawa ambulannya yang biasa menemani ia mencari nafkah sehari-hari. Dan sesampainya di sana, Pak Ahmad langsung saja menyalakan keran air dan memulai mencuci mobil ambulan kesayangannya itu. Pak Ahmad begitu sayang sekali terhadap mobil ambulan itu, karena mobil itu telah menemaninya sehari-hari. Bahkan, saking sayangnya, Pak Ahmad sudah menganggap mobil itu sebagai istri keduanya, karena ia selalu ada di setiap Pak Ahmad menjalani kesibukannya di rumah sakit yang ada di sana. Pada akhirnya, Pak Ahmad pun mulai mencuci mobil kesayangannya itu. Sambil bernyanyi, dengan penuh semangat, Pak Ahmad membersihkan setiap bagian-bagian yang ada di mobil itu. Ya, malam itu terasa begitu santai bagi Pak Ahmad. Saat Pak Ahmad sedang asik mencuci, tiba-tiba saja Pak Ahmad merasakan ada yang memanggil-manggil dirinya. "Pak, tolong Pak, tolong saya Pak." Pak Ahmad yang menyadari hal tersebut segera langsung mencari sumber suara yang meminta tolong itu. Namun, setelah Pak Ahmad memperhatikan sekelilingnya, tidak ada satu orang pun yang ada di sana. Pada awalnya, Pak Ahmad berpikir mungkin yang memanggil tadi adalah perawat yang sedang bertugas dan meminta tolong untuk menjemput pasien. Namun, dikarenakan di sekeliling beliau tidak ada satu orang pun saat itu, Pak Ahmad pun memutuskan kembali untuk melanjutkan aktivitas mencucinya.
Kembali, Pak Ahmad bernyanyi kecil untuk mengisi keheningan yang ada di sana. Saat beliau sedang asik bernyanyi, tiba-tiba saja suara minta tolong itu kembali terdengar. Pak, tolong saya Pak, tolong. Namun, kini suara itu kian jelas di telinga Pak Ahmad. Pak Ahmad yang merasakan kalau ada orang yang jahil kepadanya pun kini mulai kesal. Pak Ahmad pun berkata, "Hei, gak tahu apa ini rumah sakit? Jangan bercanda kalau minta tolong," teriak Pak Ahmad dengan nada yang segi tinggi saat itu. Namun, setelah Pak Ahmad berteriak seperti itu, kini suara itu kembali muncul. Pak, tolong saya Pak, tolong. Pak Ahmad pun pada akhirnya mulai kesal. Ia memutuskan segera mencari sumber suara yang terus-menerus menjerit minta tolong kepada dirinya. "Awas aja kalau benar niatnya jahil, bakal aku jitak tuh kepalanya," gumam Pak Ahmad yang sedang kesal saat itu. Pak Ahmad pun akhirnya berjalan mengikuti arah jeritan minta tolong yang sedari tadi terus-menerus bergema di telinganya. Dan pada akhirnya, kini Pak Ahmad sudah berada di belakang ruang kamar jenazah yang ada di rumah sakit itu. Di sana, ia melihat ada lelaki bercelana jeans dan juga baju merah sedang duduk di atas keranda mayat yang terletak di sana. "Hei, siapa kamu? Kenapa dari tadi kamu minta tolong terus? Ngapain juga kamu di situ? Gak tahu apa kata pemali, dudukin keranda mayat kayak gitu," ujar Pak Ahmad kepada si pria misterius itu. Pak, tolong saya Pak, tolong. Tolong, antarkan saya pulang Pak, tolong. Balas si lelaki dengan suara yang begitu miris. "Kamu siapa? Dan saya tidak kenal kamu. Lagian, saya sedang piket ini, jadi saya tidak bisa asal keluar meninggalkan rumah sakit ini di jam kerja saya sekarang." Mendengar ucapan tersebut, si lelaki pun kini langsung berdiri. Lalu, ia berjalan pergi meninggalkan Pak Ahmad dengan suara tangisan yang begitu pilu sambil berkata, minta tolong. Pak, tolong Pak, saya cuma mau pulang Pak, ungkap si lelaki sambil menangis. "Aduh, ini rumah sakit umum. Kenapa ada orang gila sih masuk sini? Apa dia pasien lepas ya?" ungkap Pak Ahmad dalam hatinya. Namun, tak berselang lama setelah si pria misterius itu menghilang, tiba-tiba saja keranda mayat yang ada di sana seketika bergerak. Keranda itu seakan-akan bergetar hebat saat itu. Pak Ahmad yang melihat hal itu bukannya malah ketakutan, namun ia seakan-akan seperti biasa melihat keranda itu bergetar. Beliau seakan-akan paham akan pertanda yang dilihatkan oleh keranda mayat tersebut. Menurut pengalaman beliau, kalau keranda mayat itu tiba-tiba saja bergerak dan bergetar, artinya bakal ada suatu musibah yang akan terjadi. Dan musibah itu biasanya menimbulkan korban jiwa. Hal itu sudahlah sangat sering beliau alami dan saksikan. Tidak cukup sampai di situ, masih ada tanda-tanda yang lain, seperti tiba-tiba saja muncul bau anyir darah di dalam mobil ambulan. Biasanya, tanda-tanda seperti itu seakan-akan memberi kode atau sinyal kepada Pak Ahmad kalau sebentar lagi akan terjadi suatu musibah atau kejadian yang menimpa seseorang dan memakan korban jiwa. Begitulah tutur Pak Ahmad yang sudah puas dengan segala macam cobaan saat mengemudikan mobil ambulan. Melihat kejadian itu, Pak Ahmad langsung saja beristighfar karena beliau tahu itu pertanda yang tidak baik. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Semoga saja bukan sanak keluargaku yang saat ini terkena musibah, ucap Pak Ahmad dalam hati.
Setelah melihat kejadian tersebut, beliau langsung kembali ke mobilnya dan melanjutkan acara mencuci mobil ambulan itu. Saat Pak Ahmad telah selesai mencuci, tiba-tiba saja HP Pak Ahmad berdering. "Halo, Pak Ahmad di mana ini?" "Pak, segera ke depan, Pak. Ada kecelakaan nih di Jalan Poros Provinsi. Pak Ahmad sudah ditunggu di depan." "Oh, siap mas. Saya langsung luncur." Segeralah Pak Ahmad mengemudikan mobil kesayangannya ini ke depan rumah sakit. Sesampainya di depan rumah sakit, ternyata Pak Ahmad telah dinanti oleh seorang perawat muda, sebut saja namanya Dede. Mereka berdua pun langsung berangkat ke lokasi kejadian kecelakaan itu. Dengan kecepatan maksimal, mobil ambulan pun Pak Ahmad kemudikan dengan begitu cepat. Sirine ambulan pun dengan gagahnya berkumandang membelah jalan di malam itu. Dan sekitar 30 menit berjalan, kini tibalah Pak Ahmad di lokasi kejadian. Banyak sekali orang memadati ke lokasi kejadian kecelakaan itu. Dan dengan sigap, Pak Ahmad beserta Dede langsung saja membelah keramaian yang ada di sana. Nampak ada seonggok tubuh pria telah terbaring tak berdaya dengan keadaan kepala yang mengalami pendarahan hebat. Kakinya pun terlihat remuk bagaikan daging yang cincang-cincang. Nampak telah terjadi suatu kecelakaan yang hebat menimpa si pria. Segeralah Dede yang merupakan seorang perawat langsung mengecek keadaan si korban. Dan ternyata Dede memastikan kalau kini si korban telah tewas di tempat. Mengetahui hal tersebut, Pak Ahmad langsung saja teringat akan keranda mayat yang tadi bergetar. Dan ternyata pertanda yang diberikan oleh keranda mayat itu terjadi. Saat Pak Ahmad ingin mengevakuasi mayat tersebut, Pak Ahmad langsung saja dikejutkan oleh sosok korban itu. Ia seakan-akan familiar dengan korban kecelakaan ini. Namun, beliau masih saja berusaha mengingat siapakah korban ini. Pak Ahmad pun mencoba memperhatikan mayat itu dengan seksama. Nampak wajahnya begitu berlumuran darah, membuat Pak Ahmad sangat kesulitan untuk mengenalinya. Namun, saat beliau melihat celana dan juga baju yang digunakan oleh si korban, barulah kini Pak Ahmad sadar kalau si korban adalah pria yang misterius yang tadi meminta tolong pada beliau. Sontak, Pak Ahmad pun kini kembali beristighfar lagi. Seketika saja, bulu kuduk Pak Ahmad berdiri hebat. Rasa kaget dan juga rasa aneh langsung menyerang ke tubuh beliau saat itu. Dengan penuh rasa penasaran, Pak Ahmad pun kini mencoba bertanya kepada warga sekitar tentang kecelakaan apa yang baru saja terjadi kepada si pria malang itu. Para warga pun menjelaskan kalau si pria baru saja pulang bekerja dan tidak sengaja ia ditabrak oleh minibus yang saat itu sedang melaju kencang di sana. Korban pun langsung saja terpental 30 meter ke arah depan. Namun tidak sampai di situ saja. Bukan malah berhenti, minibus itu malah langsung melindas tubuh si korban. Sungguh malang kisah yang diceritakan oleh para warga kepada Pak Ahmad. Para warga yang menyaksikan kejadian itu pun sontak langsung berlarian menuju ke arah si korban. Namun, tidak ada satupun yang berani memindahkan tubuh si korban dari tepi jalan, dikarenakan keadaannya yang begitu sangat mengenaskan. Sempat sebelum ajal menjemput nyawa si pria malang itu, ia meronta-ronta kesakitan dan meminta tolong. Tolong pak, tolong, sakit pak, sakit sekali, tolong. Namun, sebelum sempat para warga mendekati dan menolongnya, pria itu pun sudah meninggal saat itu juga. Takdir pun berkata lain. Ia harus menghembuskan napas terakhirnya di tepi jalan yang ada di sana. Mendengar cerita para warga itu, Pak Ahmad pun seketika langsung teringat akan jeritan minta tolong yang ia dengarkan sewaktu mencuci mobil tadi.
Hal itu membuat tubuh Pak Ahmad pun kini kembali merinding hebat. Tak berselang lama, mayat korban pun kini diangkut ke dalam ambulan. Pak Ahmad pun langsunglah segera membawanya ke rumah sakit tempat ia bertugas. Di perjalanan, Pak Ahmad masih saja merinding hebat dan juga merasakan keanehan yang kini menimpa dirinya. Ada rasa penyesalan yang kini hinggap dalam diri Pak Ahmad. Andai saja ia tadi tanggap akan jeritan minta tolong tersebut, mungkin si korban bisa saja selamat. Namun, takdir berkata lain. Pak Ahmad pun hanya bisa pasrah sambil mengemudikan ambulannya pada malam itu. Di tengah perjalanan menuju ke rumah sakit, Pak Ahmad seakan-akan merasakan ada yang memperhatikan dirinya sedari tadi. Pak Ahmad pun langsung bingung dan serta merasakan keanehan. Pak Ahmad mencoba melihat ke arah spion depan mobilnya yang mengarah langsung ke arah ruangan belakang mobil tempat di mana jenazah itu berada. Dan alangkah terkejutnya Pak Ahmad melihat kalau kini dari balik kaca pemisah antara ruang kemudi dan juga ruang perawatan ada si lelaki itu tersenyum. Wajah yang dilumuri darah segar itu nampak mengintip ke arah depan. Ia menatap Pak Ahmad dan sesekali tersenyum kepada beliau. Pak Ahmad pun juga melihat bola mata si pria seakan-akan ingin terkeluar dari wajahnya. Hal itu menambah kengerian yang dialami oleh Pak Ahmad pada malam itu. Pak Ahmad yang terkejut pun seketika saja membuang pandangannya dari balik spion. Ia tak mau karena hal yang mengerikan itu membuat dirinya dan juga Dedek menjadi korban kecelakaan selanjutnya. Pak Ahmad pun mencoba fokus ke jalan dan sesekali melirik ke arah kaca spion kecil yang ada di sana. Dan masih saja ia melihat wajah si korban itu nampak masih menatap ke arah Pak Ahmad yang sedang mengemudikan ambulan. Segeralah Pak Ahmad pun berujar dalam hatinya, "Mas, tolong jangan ganggu saya mengemudikan ambulan ini. Biarkanlah saya fokus ke arah jalan. Maaf juga mas, tadi saya tidak mengindahkan permintaan tolong mas. Kini kita sedang di jalan menuju pulang. Insya Allah nanti mas saya antar sampai ke rumah," ujar Pak Ahmad di dalam hati. Sekitar 30 menit perjalanan, kini mereka sudah tiba di rumah sakit. Dan segeralah jenazah si pria itu langsung dievakuasi oleh tim yang ada di sana. Pak Ahmad yang saat itu masih merasakan ketakutan pun segera menyirami mobilnya dengan air karena masih banyak sekali bekas darah si korban yang tertinggal di ruangan perawatan yang ada di mobil itu. Setelah semua telah selesai, Pak Ahmad pun langsunglah kembali ke ruangan istirahat yang ada di sana. Pak Ahmad pun coba merebahkan badannya dan mengingat-ingat semua kejadian yang baru ia alami. Dan tanpa terasa, Pak Ahmad pun langsung tertidur pada malam itu. Dalam tidurnya, Pak Ahmad tidak sengaja bermimpi. Ia bertemu dengan pria malang tadi yang baru saja mengalami kecelakaan hebat. Pria itu pun kembali berteriak meminta tolong pada Pak Ahmad. Pak, tolong pak, tolong saya pak, tolong. Pak Ahmad yang melihat pria itu meminta tolong langsunglah berlari menuju ke arahnya. "Hei, kenapa? Kenapa kamu minta tolong terus? Ada apa? Cerita pada saya." Pak, tolong pak. Jari tangan saya pak masih tertinggal di sana pak. Tolong carikan jari tangan saya pak. Saya mau mati dengan sempurna pak. Tolong. Ujar si pria malang itu. Sontak Pak Ahmad pun langsung saja seketika terbangun dari tidurnya. Tubuh beliau pun langsung merinding dan lemas jadi-jadinya.
ia kembali mengingat permintaan tolong dari si pria malang itu. Pak Ahmad yang kini kembali mengingat kejadian yang baru saja ia alami dalam mimpi pun akhirnya tersadar dan tahu ternyata pria itu meminta tolong untuk dicarikan penggalan tubuhnya yang masih tertinggal di lokasi kejadian. Pak Ahmad pun yang tahu hal itu langsung saja bangun dan segera bergegas mencari keluarga si korban. Dan alhamdulillah ternyata di pagi itu sudah ramai keluarga korban yang sedang mengurus jenazah korban yang ada di rumah sakit. Langsunglah Pak Ahmad menceritakan apa yang ia alami dalam mimpi tersebut. Dan pada akhirnya pihak keluarga pun langsung bergegas menuju tempat perkara kejadian semalam. Dan syukur alhamdulillah jari si pria malang tersebut akhirnya bisa ditemukan tidak jauh dari tempat ia tergeletak di pinggir jalan. Pak Ahmad yang mengetahui hal itu pun akhirnya bisa bersyukur dan bisa bernapas lega karena pada akhirnya ia bisa menunaikan permintaan terakhir dari si korban. Dan si korban pun kini bisa dikebumikan dengan sempurna. Satu malam setelah kejadian naas itu terjadi, Pak Ahmad pun kini kembali bermimpi bertemu dengan si pria korban kecelakaan itu. Namun, kini ia sudah tidak lagi berteriak ataupun merintih meminta tolong pada Pak Ahmad. Pria itu malah tersenyum pada Pak Ahmad sembari berkata, "Terima kasih, Pak." Dan pada akhirnya Pak Ahmad bisa terlepas dari bayang-bayang korban kecelakaan yang ada di sana. Oke teman-teman, mungkin itulah salah satu kisah pengalaman yang dialami oleh Pak Ahmad saat ia bekerja sebagai supir ambulan di salah satu rumah sakit. Masih banyak pengalaman-pengalaman beliau yang akan beliau ceritakan ke depannya nanti. Kita tunggu saja. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia menyaksikan channel Kisah Hororku. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pembelajaran dari kisah yang ada ini. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Saya Dika, pamit. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalam. Terapi merinding selesai.